Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Pertemuan kali ini untuk mata kuliah utilitas adalah kita akan membahas tentang energi dan sumber daya pada bangunan. Jadi energi pada bangunan itu pada pengertiannya merupakan sumber tenaga yang digunakan untuk menjalankan kegiatan di dalam bangunan. Biasanya macam-macam energi ini ada dari panas, misalnya kayu, minyak, gas, kemudian ada dari sel atau biasanya dari baterai, lalu ada aliran atau elektron yang biasa kita kenal dengan listrik. Kemudian pemanfaatannya sendiri bisa untuk penerangan buatan, untuk memasak, untuk menggerakkan atau operasional peralatan. Nah, sumber energi sendiri sebenarnya juga bisa memiliki bahaya ya. Pada sumber energi listrik, bahayanya sendiri ada bahaya primer yang berupa sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan. Bahaya sekunder biasanya akibat dari tidak langsung, misalkan panas, percikan api, dan terjatuh gitu. Pada pengertiannya, kalau kita kenal energi listrik itu kita kenal dengan rumus V sama dengan I kali R, di mana V yaitu tegangan dengan satuan volt, kemudian I yaitu kuat arus dengan satuan ampere, dan R yaitu hambatan dengan satuan ohm. Sementara sengatan listrik yang terjadi pada aliran listrik itu merupakan besarnya arus, lintasan aliran, dan lama sengatan. Proses sengatan listrik sendiri biasanya ada dua kan, secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung sendiri biasanya dari aliran listrik, sumber listrik itu kemudian langsung mengenai orang. Sementara kalau secara tidak langsung biasanya dia ada melewati benda dulu, benda yang bisa menghantarkan listrik kemudian mengenai orangnya. Untuk itu perlu sistem pengamanan listrik yang mana diantaranya adalah sistem jaringan yang benar, pentanahan atau grounded. Nah, sekarang kan sudah mulai banyak ya sistem jaringan listrik di bawah tanah, kemudian sistem isolasinya biasanya dari kabelnya sendiri harus tahan panas, kemudian pemeliharaan jaringan dengan baik, dan pencegahan kebakaran. Nah, kalau kita ketahui sistem distribusi listrik sendiri, yang pertama itu dari generator. Dari generator sendiri kemudian dialirkan ke gardu induk. Setelah dari gardu induk nanti dialirkan kemudian ke jaringan tegangan tinggi yang biasanya kita kenal dengan sutet itu ya. Kemudian aliran listriknya dialirkan lagi ke gardu induk lagi, kemudian dialirkan ke jaringan tegangan menengah. Dari tegangan menengah ini dialirkan lagi ke gardu hubung. Nah, dari gardu hubung ini bisa dialirkan bisa ke pemakai listrik dalam jumlah besar atau industri, dan di dalamnya juga harus ada alat pembatas dan pengukur. Kemudian dialirkan juga ke jaringan tegangan rendah melalui gardu distribusi, kemudian dialirkan ke pemakai listrik domestik, yaitu rumah tangga. Ini juga harus ada alat pembatas dan pengukur. Sumber energi listrik dan sistem transmisinya, kita kenal sumber energi listrik terutama yang ada di Indonesia, ada air atau PLTA, ada diesel atau PLTD, ada uap atau PLTU, dan ada nuklir atau PLTN. Tapi tenaga nuklir ini belum umum untuk digunakan ya kalau di Indonesia. Biasanya hanya untuk penelitian saja. Kemudian untuk sistem transmisinya sendiri, nah ini tadi ada yang overhead lines atau berada di udara. Ada juga yang underground kabel ya, yang saluran kabelnya berada di bawah tanah. Ini sudah mulai banyak diaplikasikan di perumahan-perumahan klaster di Indonesia. Selanjutnya pemanfaatan tenaga listriknya sendiri.
Dari sumbernya, biasanya pusat pembangkit tenaga listrik di Indonesia kan PLN ya dari sumbernya, kemudian energinya dialirkan menggunakan saluran transmisi, kemudian disebarkan melalui saluran transmisi dialirkan ke beban yaitu pemakainya. Nah, dari bebannya ini nanti digunakan pada misal penerangan, pemanas, kemudian ke energi gerak seperti pompa gitu, kemudian ke suara, bahkan ke data dan lain sebagainya. Kemudian pada pemakaian energi listrik, pada umumnya itu konsumennya ada berbagai macam. Misalnya konsumen rumah tangga, kebutuhan daya yang diperlukan sekitar 450 voltase sampai 4400 voltase dengan satu fasa sekitar 220 volt. Jumlahnya juga banyak. Kemudian penerangan jalan umum atau PJU dengan daya sekitar 50 sampai 250 voltase. Kemudian konsumen pabrik dengan daya lebih dari 20 kilovolt 1 sampai 3 fasa karena pabrik ya. Kemudian konsumen komersial misalkan di KRL, hotel, rumah sakit, mal dan lain sebagainya. Untuk ini beberapa pengertiannya yang di sekitar energi listrik ya, ada penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik, konsumen, perencanaan, pengamanan, dan pemeliharaan. Untuk lebih rincinya nanti kalian bisa lihat di materi yang diupload di Google Classroom. Selanjutnya ini adalah skema listrik di bangunan, ini terutama di bangunan rumah tangga ya. Instalasi listriknya kira-kira seperti ini, secara ringkasnya. Yang pertama sumber listriknya atau dari PLN-nya. Sebelum masuk ke rumah tangga harus dilewati melalui meteran listrik atau biasa dikenal dengan KWH meter. Kemudian dari KWH meter ini disalurkan ke MCB. Ada 2 MCB di sini. Nah, ini baru kemudian dari MCB dialirkan ke saklar, lalu ke lampu. Begitu pula MCB yang satunya dialirkan ke stop kontak. Atau bisa jadi dari KWH meter ini langsung dialirkan ke lampu dan juga ke stop kontak. Nah, berikutnya kita harus mengetahui juga gambar perencanaannya. Kalau dalam bidang arsitektur, titik listrik ini harus kita pahami juga supaya dalam ketika kita mendesain tidak ada kekeliruan gitu. Jadi perencanaannya harus matang. Nah, dalam perencanaan instalasi listrik pada suatu gedung atau bangunan, berkas rancangan instalasi listrik terdiri dari yang pertama pasti gambar situasi atau tata letaknya. Nah, ini contohnya harus diketahui dulu letak bangunannya ada di mana. Kemudian sumber listriknya itu tadi ada di mana. Tiang listrik itu tadi ya ada di mana. Kemudian harus diketahui juga gambar instalasinya, diagram garis tunggal instalasi, gambar rincinya, perhitungan teknik, daftar bahan instalasi, dan uraian dan spesifik teknik. Jadi ini adalah gambar situasinya, kemudian dilanjutkan ke gambar instalasinya, ditentukan dulu. Kalau di contoh gambar di sampingnya ini, yang pertama ditentukan dulu titik listriknya ada di mana, di ruangan apa itu, maka diperlukan titik listrik ada di sebelah mana. Misal ini kalau di ruang tamu ada di tengah-tengah seperti ini, kemudian saklarnya ada di mana, stop kontak ada di mana, kemudian lanjut lagi ke dapur, titik listrik dapur. Nah, ini ruang keluarga, kamar tidur. Nah, ini tanda silang ini dia titik lampunya gitu ya. Lalu di gambar berikutnya dari sini ditentukan juga kabelnya, aliran kabelnya ke arah mana saja. Nah, misal di ruang tamu ini, maka kabelnya yang garis kuning ini ada kabel untuk saklar ya, dari saklar ke lampunya. Kenapa ada dua kabel, ada dua warna yang berbeda? Ini juga ditentukan dari MCB yang berbeda. Lanjut
kita ke alat pembatas listrik. Nah, alat pembatas listrik atau biasa kita ketahui dengan APP, alat pembatas dan pengukur. Nah, biasanya peralatan ini dipasang pada pelanggan untuk keperluan transaksi energi listrik atau mengukur besar pemakaian energi yang digunakan serta membatasi daya yang digunakan sesuai daya kontraknya. Nah, pengukurannya yang dimaksud adalah untuk menentukan besarnya pemakaian daya dan energi listrik. Nah, ini beberapa contoh MCB ya. Yang sebelah kiri ini MCB 1 fasa, kemudian yang sebelah kanan ini MCB 3 fasa. Nah, yang sebelah kanan MCB itu miniatur circuit breaker, digunakan untuk membatasi daya yang dipakai pelanggan TR atau jaringan tegangan rendah agar sesuai dengan daya kontraknya. Digunakan pemutus mini yang terpasang pada kotak KWH meter. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah MCCB atau mold case circuit breaker. Nah, ini juga fungsinya sebagai pengaman gangguan arus hubung singkat dan arus beban lebih. Biasanya dipasang pada outgoing generator dengan tegangan rendah atau kurang dari 1000 volt. Nah, ini ada alat ukur listriknya. Yang sebelah kiri ini KWH meter dengan satu fasa, yang kiri ini analog, sementara yang kanan ini udah digital. Kalau yang sebelah kanan ini KWH meter dengan 3 fasa dan KV dan KVARH. Nah, alat yang biasa digunakan untuk mencatat besarnya energi listrik yang terpakai disebut meteran energi. Nah, meteran energi yang umumnya digunakan biasanya dibedakan berdasarkan daya listriknya. Jika yang digunakan adalah energi listrik dari daya aktif, maka digunakan KWH meter. Sedangkan jika energi listrik yang tertukar dari daya reaktif, maka digunakan KVARH meter. KWH meter banyak digunakan oleh konsumen yang menggunakan beban listrik dengan skala kecil, contohnya konsumen rumah tangga. Sedangkan konsumen pengguna listrik dalam skala besar seperti konsumen industri menggunakan KVARH dan KWH meter sebagai alat pencatat konsumsi energi listrik. Nah, ini biasanya kalau KVARH ini digunakan dalam konsumsi skala besar ya, tapi tetap ada KWH meter dengan 3 fasa. KWH meter ini fungsinya untuk mengukur meter listrik gitu. Sementara kalau skala kecil untuk rumah tangga saja menggunakan KWH meter dengan 1 fasa. Bisanya ditemui analog atau digital. Lanjut, penghantar listrik. Nah, kita harus tahu juga penghantar listrik itu biasanya apa aja. Biasanya ada 2 nih. Ada kawat, ada kabel. Kalau kawat biasanya penghantar tanpa isolasi atau telanjang yang dibuat dari CuAl sebagai contoh. Misalnya ada BC, ada kawat BC, kawat BCC, kawat A2C, A3C, ACSR. Kemudian kalau kabel penghantar yang terbungkus isolasi, ada yang berinti tunggal atau banyak, ada yang kaku atau berserabut, ada yang dipasang di udara atau di dalam tanah, dan masing-masing digunakan sesuai kondisi pemasangannya. Nah, ini beberapa tampilannya kabel ya. Nah, jenis kabelnya sendiri misalnya ini ada kabel NYA. Ini kabel tunggal untuk instalasi rumah tinggal. Biasanya untuk instalasi tetap di dalam pipa. Kalau untuk instalasi luar atau tanpa pipa, biasanya di luar jangkauan tangan. Lalu sebagai kabel penyambung dalam panel listrik, tegangannya bisa sampai 1000 volt. Gitu. Kemudian ini ada kabel NYM, yaitu kabel 3 alur dengan isolasi untuk pemakaian peralatan. Ini contoh kabel NYM-nya. Dalam penggunaannya biasanya di ruangan kering lembab dan basah. Kalau di bengkel, biasanya di gudang, bisa di bengkel juga, bisa di gudang dan di udara terbuka, tapi tidak di dalam tanah ya. Untuk instalasi tetap di dalam atau di luar tembok, tegangannya sekitar 500 volt. Kemudian ada berikutnya ini kabel NYY, itu kabel tanah atau tanam
biasanya untuk industri. Nah, dia itu punya inti berkawat satu atau lebih, nah, biasanya lebih, lalu berisolasi plastik PVC. Nah, rata-rata kabel ini NYM dan NYY ini berisolasi plastik PVC ya. Nah, kalau NYY ini, kalau kabel NYY ini, kalau intinya lebih dari satu, maka dipilin dan dibungkus dalam selubung dalam, selubung luar dari plastik PVC. Nah, penggunaannya juga di ruangan kering, lembab, dan basah. Kemudian bisa di bengkel, gudang, dan pabrik. Untuk instalasi tetap juga untuk di dalam tanah. Jika pada waktu pemasangan tidak ada gangguan mekanis, maka tegangannya sekitar 600 sampai 1000 volt. 600 atau 1000 volt. Kemudian yang terakhir ini ada contohnya kabel NYFGBY. Ini kabel ini intinya punya inti berkawat satu atau lebih, bentuknya bulat atau sektor. Isolasinya ini dari plastik PVC juga. Inti-intinya dibungkus oleh selubung dalam sebagai pelindung terhadap gangguan mekanis. Nah, kawat baja yang berbentuk pipih atau bulat berlapis timah dibalut pita baja. Biasanya kalau penggunaannya khusus untuk ditanam di dalam tanah, di dalam ruangan, dan di udara terbuka. Tegangannya juga ada beberapa ya, ada 600 atau 1000 volt, dan ada 3500 atau 6000 volt. Nah, kita juga harus mengetahui nih prinsip dasar instalasi bangunan. Prinsip-prinsipnya harus memperhatikan keamanan, keandalan, ketersediaan, ketercapaian, keindahan, ekonomis, dan kita juga harus mengetahui pengaruhnya terhadap lingkungan. Untuk keamanan itu maksudnya adalah instalasi juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kecelakaan. Aman dalam hal ini berarti tidak membahayakan jiwa manusia dan terjaminnya peralatan listrik dan benda-benda di sekitarnya dari suatu kerusakan akibat adanya gangguan-gangguan seperti hubungan singkat, arus lebih, tegangan lebih, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemilihan peralatan yang digunakan harus memenuhi standar dan teknik pemasangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, untuk keandalan atau kelangsungan kerja dalam mensuplai arus listrik ke beban atau konsumen harus terjamin dengan baik. Untuk itu, pemasangan instalasi listriknya harus dirancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan terputusnya aliran listrik akibat gangguan ataupun karena untuk pemeliharaan dapat dilakukan sekecil mungkin, misalnya diperbaiki dengan mudah dan cepat, diisolir pada daerah gangguan saja. Berikutnya ada ketersediaan. Ketersediaan ini maksudnya adanya cadangan peralatan listrik sebagai alat pengganti bila terjadi kerusakan pada peralatan yang dalam kondisi operasi, baik yang telah tersedia di lapangan umum maupun yang dengan mudah didapat di pasaran. Kemudian adanya cadangan tempat atau ruang yang diperlukan untuk menempatkan peralatan tambahan karena adanya pengembangan ataupun perluasan sistem. Berikutnya adanya cadangan daya pada sistem instalasi yang dapat langsung digunakan tanpa harus mengganti ataupun menambah kabel pada sistem instalasi. Prinsip dasar yang keempat yaitu ketercapaian. Ketercapaian ini maksudnya penempatan dalam pemasangan peralatan instalasi listrik relatif mudah dijangkau oleh pengguna, mudah mengoperasikannya, dan tidak rumit. Kemudian yang kelima adalah keindahan, yaitu pemasangan komponen atau peralatan instalasi listrik dapat ditata sedemikian rupa sehingga dapat terlihat rapi dan indah, tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dan keenam adalah ekonomis. Maksudnya ini perencanaan instalasi listrik harus tepat sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan bahan dan peralatan seminim mungkin, mudah pemasangannya maupun pemeliharaannya. Segi-segi daya listrik juga harus diperhitungkan sekecil mungkin. Dengan demikian, hanya keseluruhan instalasi listrik tersebut baik untuk biaya pemasangan dan biaya pemeliharaannya bisa dibuat semurah mungkin. Nah, yang terakhir ini harus
memperhatikan pengaruhnya terhadap lingkungan. Maksudnya adalah peralatan listrik atau sistem instalasi listrik dipasang harus dipertimbangkan apakah lingkungan dapat merusak peralatan atau instalasi listrik yang ada di sekitarnya. Bila ada kemungkinan dapat merusak peralatan atau instalasi, maka harus dipilih peralatan atau bahan instalasi yang tidak dapat terpengaruh terhadap kondisi lingkungan tersebut. Baik, demikian materi tentang sumber daya energi di pada bangunan. Saya akhiri, semoga materi ini bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.